Yang ketiga dari Lukas 9 ayat 23 adalah mengikut Yesus. Nah, tadi saya udah mengatakan barang siapa mau mengikut aku, itu bahasa Inggrisnya come after me. Nah, kalau di sini follow me ini dalam arti follow Jesus ini selalu berada. Ini ada istilah dalam bahasa Yunani, saya tidak cantumkan di sini, saya pelajari sendiri. Ya, di sana berarti selalu bersama Yesus maksudnya. Ya, jadi pertama di dalam Lukas 9 dan 23 dikatakan barang siapa mau menjadi pengikut aku, kita udah otomatis menjadi pengikut Yesus itu bukan pilihan kita, itu anugerah. Kita sudah menerima iman, itu langsung jadi pengikut Yesus. Jadi arti di sini dan mengikut aku sebetulnya menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus itu udah otomatis daily, setiap hari dan setiap saat. Jadi arti yang kalimat terakhir ini mengikut aku adalah selalu berada bersama Yesus. Lebih tepatnya ini ada di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 waktu Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, dan kalau kamu tinggal dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tinggal dalam Yesus itu sama dengan tinggal dalam kebenaran. Tinggal di dalam firman, menghidupi kebenaran, itu artinya tinggal bersama Yesus. Lalu berelasi dengan Yesus dalam doa, dalam pujian, seperti yang dilakukan dalam tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian seperti itu harus dilakukan masing-masing di rumah, dibiasakan. Nah, sekarang arti kalimat ini juga di mana Kristus berada, di sana murid Kristus berada. Jadi senantiasa berada di tempat yang layak. Kolose 3 ada kalimat lakukan segala sesuatu bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Jadi prinsipnya adalah kita melakukan segala sesuatu bagi Allah. Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 23. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Itu motifnya orang Kristen bertindak dalam segala hal, melakukan segala sesuatu dalam kebenaran bagi Allah. Jadi motivasinya jelas, objek daripada imannya jelas. Mengikut Yesus tidak mungkin salah. Ya, lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Jadi kalau orang melakukan segala sesuatu, prinsipnya di dalam Tuhan, dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang salah. Nggak mungkin dia jualan obat itu misalnya dinaikin 3 kali, 4 kali, dia hati nuraninya happy, nggak mungkin. Kalau dia benar-benar mau menolong orang, pasti dia akan lakukan yang terbaik. Bahkan rela rugi pun dia mau. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau pernah dengar cerita ada suami istri beli es tebu ya. Lalu ibu itu lagi duduk di bawah pohon, mereka datang, Bu, beli es tebu. Berapa? 1. Terus ibu itunya giling tebunya di pinggir jalan kan. Terus udah selesai jadi di sebuah gelas, Bapak Ibu nanya, berapa duit Bu? 5.000 katanya 1 gelas ya, dingin-dingin, enak. Terus ibunya nanya, boleh ditawar nggak? Kaget ibu, masa 5.000 ditawar? 100.000 boleh nggak? 200.000 boleh nggak? 300.000 boleh nggak? Akhirnya suaminya bilang, 400.000 boleh nggak Bu? Ya udah 500.000 aja deh katanya. Akhirnya bapak itu kasih 500.000. Ya, ibu itu kaget. Harga 5.000 naik 100 kali lipat, kayak saham aja ya. Naik 100 kali lipat, langsung 500.000. Dia nangis, ditinggalin. Bapak ibu itu masih nengok ke belakang, ibu itu masih nangis di bawah pohon. Akhirnya penggalangan dana, dapat duit banyak ibu itu. Orang-orang memberi simpati karena didorong oleh 500.000. Akhirnya ada penggalangan dana. Dapat uang mungkin seratusan juta kalau nggak 100 lebih ya, yang terakhir saya lihat itu di sosmed. Jadi kita harus berpikir untuk melakukan kebaikan, bukan mencari keuntungan buat diri kita, dan jangan sampai merugikan orang lain. Amin Bapak Ibu. Itu prinsipnya. Oke, saya lanjutkan. Ya, nah sekarang
Apa kaitannya dengan buah Roh Kudus? Melepaskan ego itu berkaitan dengan semua aspek-aspek atau 9 aspek dari buah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu udah pasti sering mendengarkan bahwa the fruit itu singular ya. Jadi buah roh itu ada 9 macam. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini menjadi satu kesatuan sebetulnya. Satu yang harus dikeluarkan seluruhnya, tidak bisa satu persatu atau ada yang diabaikan. Ini harus keluar dari diri kita. Ketika kita mau melepaskan ego, kita harus memiliki kasih. Kita harus merasakan sukacita dari Allah, merasakan damai sejahtera dari Allah. Kita juga harus memiliki kesabaran. Kita harus memiliki kemurahan atau murah hati, jangan murahan ya. Kita harus murah hati baru bisa melepaskan ego. Kita harus mempunyai kebaikan, mempunyai kesetiaan kepada kebenaran, kesetiaan kepada Allah. Ya, baru kita bisa melepaskan ego. Kita harus mempunyai kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini diulang berkali-kali walaupun bukan pilihan favorit kita, ya. Kita mungkin kalau udah terbiasa kasar di rumah atau dari nenek moyang kita, bapak ibu kita tanpa sengaja mewarisinya dan memeliharanya tanpa pernah melatih diri untuk menjadi lemah lembut. Padahal lemah lembut itu harus keluar dan itu tidak otomatis keluar. Kita harus taat pada Roh Kudus baru bisa lemah lembut, termasuk penguasaan diri. Jadi tadi saya katakan apa? Ego kita itu mudah terpancing, terbakar kalau kita dihina orang. Ketika kita direndahkan orang, difitnah orang, lalu kita mau balas, bahkan ketika kita posisinya mungkin lebih tinggi dari segi banyak status tadi, kita ingin jatuhkan orang itu, kita ingin hempaskan orang itu, bahkan kalau bisa kita keluarkan dari perusahaan dan sebagainya, karena mungkin kita tidak mengendalikan diri atau tidak mengandalkan penguasaan diri. Jadi melepaskan ego ini sama dengan mempraktekkan seluruh buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.